Cara membuat laporan bulanan sekaligus pindah buku kas atau setoran ke bendahara. Pertama-tama kita buka laporan Excel, pilih per tanggal, rekap pembayaran siswa per tanggal, centang semuanya, pilih bulannya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni, ekspor, akan muncul seperti ini. Ini adalah detail laporan pembayaran, mulai dari tanggal berapa, apa saja yang dibayar, hari apa, total berapa, di sini semua. Tapi ini masih mencampur jadi satu. Ya, ini yang TA sama yang MTM campur jadi satu. Dan transfer tunai jadi satu. Kita pisah. Kita buat di sini yang sama. Kita pisahkan yang MTM sendiri, yang TA sendiri. MTM sendiri yang tunai berapa, yang transfer berapa, MTM yang TA berapa, yang tunai berapa, yang transfer berapa. Dipisah. Cara melihatnya terpisah bagaimana? Kita buka detail transaksi. Kita pilih tanggalnya, periode mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Semua petugas, semua jenis pembayaran. Kita ekspor. Ada yang error. Detail transaksi, ekspor, periodenya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ekspor. Nah, ini semua adalah daftar transaksi. Daftar transaksi mulai dari tanggal 1 Juni hingga sampai tanggal 30 Juni. Untuk memisahkan mana aja pembayaran tunai dan mana aja pembayaran transfer, dan dari kelas berapa sampai kelas berapa. Kita pecah. Pertama-tama kita pilih dulu posnya. Misalnya pos SPP. Pos PP. Nah, berapa yang transfer? Oke, yang transfer ada berapa? Mulai dari kelas apa aja? Kalau TKA, kelas MTM aja, berarti kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Nah, di sini pos SPP, semua yang transfer jumlahnya, totalnya di sini. Kita kopikan. Kita copy, terus kita letakkan di sini rinciannya. Misalnya kita tulis MTM. Di sini SPP. Posnya sama seperti ini. Tulis transfer. Tunai. Yang transfer berapa, yang tunai berapa.
Jumlahnya di sini ada. Kita kopikan. Copy jumlahnya. Kita letakkan di sini yang transfer. Kemudian yang tunai berapa? Kita filter metode pembayaran. Oke. Akan muncul jumlahnya di sini. Jumlahnya berbeda kan? Kita copy. Kita paste. Baik, kita pastenya formatnya angka aja. Jangan bersama format yang lain. Jadi di sini tulis total. Tahu rumusnya kan? Sum. Totalnya sekian. Jangan lupa ditebalin. Nah, begitu pula juga yang lainnya. Samakan yang TA juga. Di bawahnya harus tulis TA. Jadi pembayaran SPP. SPP tetap pos penerimaan SPP. Kelas berapa yang tunai? Kita pilih TA-nya. Tulis TKA, THP. Oke, yang muncul tunai sekian. Jumlah sekian kita copy. Begitu seterusnya ya. Yang TA dari SPP berapa, yang tunai, yang transfer berapa. Nah, cara memisahnya seperti itu. Memecah nominal yang ada. Nah, yang transfer sekian, yang tunai sekian. Begitu pula yang lainnya juga sama. Nanti yang gedung tinggal diganti, pos penerimaannya gedung. Ganti dulu kelasnya. Kelas A, B, kelas 1 sampai kelas 6. Pos penerimaannya. Metode pembayarannya, transfer atau tunai. Nah, nominalnya berbeda. Begitu seterusnya sampai sampai jumlahnya berapa. Kemudian letakkan juga pengeluaran. Pengeluarannya apa saja, diambil dari pos apa saja. Jangan lupa, setelah semua ini terus ditulis pengeluaran. Pengeluarannya sama, laporan Excel per tanggal, rekap pengeluaran per tanggal. Semua pos, periode bulan Juni, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ekspor. Nah, akan muncul di sini. Kita blok semua. Kita copy. Kita pindahkan di bawahnya. Nanti tulis di sini lagi, buat kolom lagi. Dari total semuanya yang sudah dikurangin.
Lebih mudahnya saya ada contohnya laporan seperti ini. Seperti tadi, laporan hari penerimaan per tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Total kalau bisa digedein, diwarnain, terus dipecah lagi, ya MTM berapa, yang tunai berapa, transfer berapa, seperti cara yang tadi, dengan membuka detail transaksi. Yang TA berapa, yang transfer berapa, tunai berapa, masukkan di sini semua. Ya, jumlah ini dan ini sama dengan ini. Kemudian laporan pengeluaran. Pengeluarannya dari pos apa saja. Misalnya dari pos SPP ada berapa, pengeluaran untuk apa saja. Pengeluaran apa saja. Pengeluarannya jumlahnya berapa. Nanti ditotal semua, grand total seperti ini. Kemudian jumlahnya berapa. Ini caranya untuk menguranginya pakai rumus sum juga. Sum kolom yang mana terus dikurangin. Contohnya ini. Ini adalah rumus dari sum kolom ini, kolom jumlah SPP ini dikurangi kolom pengeluaran total ini. Jumlahnya sekian. Diblok aja semua sama. Ya, hasilnya muncul di sini. Total penerimaan. Sisa penerimaan berapa? Jangan lupa digedein juga. Jangan lupa digedein. Jadi hasil grand totalnya adalah jumlah pemasukan dikurangi jumlah pengeluaran, totalnya berapa. Jadi jumlah yang kita setorkan ke bendahara adalah jumlah sekian. Kita rinci jumlah yang tunai berapa, jumlah yang transfer berapa. Kita pisahkan tiap pos, tiap amplop, tiap pos. Pos SPP, amplop SPP sendiri, gedung sendiri, alat sendiri, pendaftaran, dan kenaikan kelas sendiri. Kemudian tulis tanggal dibuatnya laporan, kasih tanda tangan, kasih nama tanda tangan, di print. Cara printnya semuanya di blok, pay layout, set print area. Nanti yang di print adalah yang telah di blok ini. Kemudian di print dengan cara-cara print yang benar. Cara printnya seperti biasa. Diatur kertasnya, marginnya berapa. Lihat reviewnya, jangan sampai ada yang kepotong. Kalau di print, kemudian serahkan ke bendahara. Nah, saat penyerahan ke bendahara perlu diperhatikan juga melakukan buku pindah kas. Melakukan pindah buku kas. Melakukan pindah buku kas yang harus dilakukan dengan cara masuk keuangan, pindah buku kas. Nah, tambahkan. Kemudian tanggal berapa laporan itu dibuat atau tanggal berapa setoran itu diserahkan. Misalnya tanggal 9 kemarin, kas asal, kas di bendahara, seperti yang sebelum masuk di sini, tunggu. Di pos daftar kas. Ya, di daftar kas kita buat ada 3. Kas di tangan adalah kas tunai di tangan bendahara, yaitu di tangan TU masing-masing jenjang. Kemudian kas di bendahara, yakni kas untuk setoran. Dan kemudian kas dari transfer, yakni kas yang ada di transfer, tapi catatan ada di kita. Kita buat 3 dulu. Kita buat 3 ya. Daftar kasnya kita buat 3. Kas di tangan, yaitu kas tunai yang kita pegang. Kemudian kas di retransfer, yaitu nominal transfer yang kita catat. Kemudian kas di bendahara adalah kas untuk
tempat setoran kita ke bendahara. Nah, untuk memindahkannya dari kas yang di tangan kita sudah kita setorkan, harus kita pindahkan ke kas bendahara. Caranya dengan pilih keuangan, pindah buku kas, tambah, atur tanggal transaksi, tanggal kita setoran, kas asal, yaitu kas di tangan dulu, kas tunai, kas tujuan adalah kas di bendahara, keterangan, saya biasa menggunakan setoran bulan Juni 2020. Nama penyetor siapa? Ya, ini admin. Ya, masing-masing petugas. Kalau bisa dikasih nama ya. Kasih nama. Kebetulan yang tersimpan adalah admin. Harusnya pakai nama Zulfikar. Zulfikar atau siapa yang atau Abu siapa, Umu siapa. Nama penerima Ustadz Faisal Dais. Nah, dari pos apa saja? Contohnya pos SPP. Tadi kita serahkan ada berapa tadi? Pos SPP jumlahnya total yang kita berikan. Nah, 7.970. Kita copy. 7.970. 7.970 Cirolo. 7.970. 7.970 Cirolo. SPP sekian. Kemudian uang gedung dari berapa? Yang dimasukkan adalah yang hijau ini ya, grand total. Yang setelah dikurangin itu tadi. Dikurangin pengeluaran itu yang kita setorkan kan sekian. Oh, yang kita setorkan itu adalah yang tunai. Ya, yang tunai berapa, yang transfer berapa. Itu, maaf, salah. Kita bedakan setoran tunai dan setoran transfer. Sorry. Ini salah. Ini salah ini. Bukan 7 juta. 7 juta ini total nominal transfer dan tunai. Kita hitung dulu. Yang transfer berapa tadi? Kita buat rumusnya, kita tahu jumlahkan. Sum yang tunai kita tambahkan ya. 2 ini kemudian sama juga yang transfer. Tunai transfer. Oke. Total tunainya 3.170. Kita masukkan semua. Dari SPP 3 juta. 3 juta berapa tadi? 3.170. Cirolo. Ini yang tunai dulu ya. Kas di tangan yang tunai. Uang gedung 2.850. 2.850 itu 23. Kemudian alat yang tunai 5.017.000. 5.017.000. Kemudian pendaftaran
Nah, contohnya kalau yang di sini kalau ada pengeluaran, maka jumlah yang ditulis adalah jumlah dari pengeluaran tersebut. Di sini 1.700.000 dari uang pendaftaran, tapi ada pengeluaran sebesar 1.267.000. Jadi yang perlu dicatat saat pindah buku kas adalah nominal yang di sini. Nominal grand total yang kita setorkan, yang kita pindahkan. Tentunya ini tunai. Tunainya 433. 433. Yang kita setorkan 433. Bisa digabungkan uang pendaftaran atau pendaftaran ulang atau kenaikan kelas bisa digabung semua, tapi saya lebih memilih untuk saya pisah. Kemudian kenaikan kelas. Kenaikan kelas ada 800. Dan 800 ini adalah transfer dan tunai. Maka tunainya ada 600. Yang 200 adalah tunai. Yang 200 adalah transfer. Kenaikan kelas ada 600. Tuh, 2, 3, 4, 5. 600, oke. Jadi jumlah total yang kita setorkan berupa tunai adalah sejumlah 12.070.000. Ini yang tunai. Seperti yang rumus tadi udah dibuat tadi. Ya, kita pisahkan dulu yang tunai berapa, yang transfer berapa. Rumusnya sum kolom tunai TA, MTM, dan TA kita gabungkan. Seperti itu. Kecuali kalau ada pengeluaran kita kurangi dulu. Karena pengeluaran biasanya kalau pengeluaran kita lakukan pasti berupa tunai. Seperti itu. Yang dimasukkan adalah jumlah total dari grand total ini. Toyib, jika sudah kita simpan. Kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan kita cetak. Kita cetak, kita print. Kita print, kita tanda tangani. Kita penyetor, penerima. Ini berupa tunai. Kita cetak berupa tunai. Nanti diserahkan saat setoran. Selain laporan yang kita buat seperti ini, kita print yang ini, laporannya seperti ini, kita juga serahkan bukti pindah buku, yakni bukti setoran. Artinya sudah tidak ada uang kas sama sekali yang kita pegang, seperti itu. Cetak. Itu tadi yang pertama untuk yang tunai, sekarang yang transfer. Dari kas asal, kas dari transfer, sama seperti tadi, kas ke bendahara, keterangan, setoran, bulan Juni 2020, transfer. Yang tadi harusnya diberi tunai ya. Oke, nama penyetor sama, penerima sama, dari jumlah posnya seperti sama, SPP tadi berapa, yang transfer, dan 4.800.000. 4.800.000. Kemudian tadi ada apa saja yang transfer. Gedung nggak ada yang transfer, alat ada yang transfer 80.000. Alat 80.000. Kemudian kenaikan kelas. Kenaikan kelas berapa tadi? Oke, pendaftaran semuanya tunai. Kenaikan kelas ada yang transfer sejumlah 200.000. Transfer 200.000 kita tulis di sini. 200.000. 23. Jadi yang jumlah transfer 5 juta 80.000. Nah, tadi berapa? 5.800.000. Nah, nominal 5.080.000 dengan 12.070.000 jika digabung jumlah totalnya sama seperti laporan yang kita buat, ya ini 17.150. Angkanya sama. Kita simpan. Kemudian kita cetak. Kita setorkan ke bendahara.
samaan dengan itu. Ntar yang tadi kas di tangan, yang ini tadi ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau yang untuk yang tunai jangan lupa ditulis setelahnya ini setoran bulan Juni tunai gitu. Tadi yang transfer kan ada tulisan transfer, yang ini tunai. Seperti itu. Nah, gunanya apa untuk pindah buku kas? Saat kita cek kondisi posisi kas di laporan, posisi kas, posisi saldo pos, itu bisa kelihatan sampai dengan tanggal sekian. Itu berapa kas yang di tangan kita dan berapa kas yang ada di bendahara. Mana tadi? Posisi saldo kas. Maaf, ini posisi saldo pos. Sampai dengan bulan ini, centang semua kita tampilkan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kas yang di tangan kita ada berapa? Oh, ternyata masih ada 875. Kas mesti di tangan kita. Kas di bendahara ada 17 yang sudah kita berikan ke bendahara. Jadi kalau misalnya kita sudah buat laporan semuanya, kita setorkan ada berapa jumlahnya, itu pasti kalau udah dipindah buku kas ini tuh jadi 0. Ini harus 0. Ini sepertinya ada nominal 800 sama 3 juta ini yang laporan bulan Mei. Laporan bulan Mei yang belum dipindah buku kas kan. Kalau sudah dipindah buku kas kan ini nanti jadinya 0. Kas di tangan 0, kas hari transfer 0. Semuanya masuk ke kas bendahara, yaitu kas yang sudah kita setorkan. Seperti itu. Jadi, laporan yang kita berikan kepada bendahara kita setorkan adalah laporan berupa bentuk penerimaan yang kita buat dari Excel tadi. Kemudian laporan pengeluaran juga. Kita jadikan satu. Tadi itu cara membuatnya. Laporan Excel, ini pembayaran siswa, kemudian pengeluaran. Seperti itu. Kemudian kita gabungkan. Jangan lupa kita pisahkan. Tadi MTM berapa, yang transfer berapa, yang tunai berapa, yang TA juga yang transfer berapa, yang tunai berapa, dengan cara itu tadi detail transaksi. Kita pilih detail transaksi. Nah, diubah tanggalnya, ekspor, itu muncul berupa window seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilah nih, bisa memilah berapa jumlahnya, dari pos apa saja, dari pos gedung, pos alat, seperti tadi tuh. Yang nanti bisa kelihatan yang tunai berapa, yang transfer berapa, dari kelas apa dan kelas apa. Kelas TK dan kelas MTM. Seperti itu, tinggal centang aja. Ini kan nggak muncul karena pembayarannya cuma tunai. Coba kalau diganti tunai dan transfer. Ini juga transfernya nggak ada. Berarti posnya, pos penerimaan yang centang semua. Nah, akan muncul semua di sini, mulai dari transfer ataupun tunai. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Jadi setoran yang kita laporan yang kita berikan itu tadi itu berupa seperti ini. Ya. Laporan seperti ini, laporan Excel-nya, tabel seperti ini. Jangan lupa dipisah MTM sendiri, TA sendiri, pengeluaran berapa dan totalnya berapa. Kemudian kita hitung tadi itu yang tunai totalnya berapa, yang transfer berapa. Kemudian kita pindah buku kasin. Kita masukin pindah buku kas, keuangan, pindah buku kas. Tutorial yang saya buat tadi seperti itu. Jadi yang dikerjakan ada 3, yakni bukti pindah buku kas dari yang transfer ataupun yang tunai, yang ini dan yang ini juga, yang transfer, pindah buku kas yang transfer. Nah, jadi dia 3 ya, 1, 2, dan laporan yang seperti ini 3. Seperti itu. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.